Baik, selamat pagi Pak Bintang. Kami akan mempresentasikan planning project kami, yaitu jembatan Zhangzi Zhai dengan anggota saya yaitu Christopher Sufrijal Gea dengan NIM 2210006, Leo Fandi Sutanto dengan NIM 221002, dan Naomi Vanecia dengan NIM 221003. Lanjut. Kami akan memulainya dari schedule plan dependensi, yaitu work package-nya yaitu pembuatan pegunungan dengan ID PJACF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan start to start dengan fondasi karena fondasi akan menancap di pegunungan. Dan work package selanjutnya work package pemasangan pipa fondation dengan ID PJBCF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan start to start pada pegunungan dan memiliki hubungan finish to start dan dengan pengisian semen dalam fondasi. Lanjut dengan work package pengisian semen dalam foundation dengan ID PJBCF 002. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to finish dalam membuat fondasi. Terus lanjut work package pembuatan kerangka abutmen dengan ID PJDCF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan pengecoran abutmen. Lanjut work package pengecoran abutmen, yaitu ID-nya yaitu PJDCF 002, memiliki hubungan ketergantungan finish to finish dengan proses pembuatan abutmen. Terus lanjut work package pembuatan pilar dengan ID PJECF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan start to finish dengan penancapan pilar. Terus lanjut work package yaitu penancapan pilar dengan ID-nya yaitu PJECF 002. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan start to finish dalam pengisian semen dalam pilar. Terus lanjut work package pengisian semen dalam pilar dengan ID PJECF 003. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to finish dalam pembuatan pilar. Terus lanjut work package pembuatan kerangka dek dengan ID PJHCF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan start to start dalam penempelan kaca pada bagian tengah dek. Terus lanjut work package penempelan kaca pada bagian tengah dek dengan ID PJHCF 002. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan pembuatan pegangan dek. Terus lanjut work package pembuatan pegangan dek dengan ID PJHCF 003. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan membuat kabel untuk penopang jembatan. Terus lanjut work package pembuatan kabel untuk menopang jembatan dengan ID PJICF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan pemasangan kabel pada dek. Terus lanjut work package pemasangan kabel pada dek dengan ID PJICF 002. Memiliki hubungan ketergantungan finish to finish pada pembuatan bagian superstruktur jembatan. Lanjut work package pengecatan pegunungan dengan ID PJKCF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan start to start dengan proses pengecatan dek. Terus lanjut work package pengecatan dek dengan ID PJKCF 002. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to start dengan proses penempelan dek pada pegunungan. Terus lanjut work package penempelan dek pada pegunungan dengan ID PJLCF 001. Dependensinya yaitu memiliki hubungan ketergantungan finish to finish bersamaan dengan proyek jembatan selesai. Lanjut schedule plan bar chart.
Workpack-nya yaitu pembuatan pegunungan dengan durasi 2 pada minggu pertama dan nyusul minggu kedua. Lanjut pemasangan pipa foundation. Durasinya yaitu 1, yaitu pada minggu kedua. Terus lanjut workpack pengisian semen dalam foundation. Durasinya yaitu 1 pada minggu ketiga. Terus lanjut workpack pengocoran abutmen, workpack pembuatan kerangka abutmen dengan durasi 2, yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat. Terus lanjut pengocoran abutmen, durasinya yaitu 1, yaitu pada minggu keempat. Terus lanjut workpack pembuatan pilarnya dengan durasi 2, yaitu pada minggu keempat dan nyusup minggu kelima. Terus lanjut workpack penancapan pilar, durasinya yaitu 1 pada minggu keempat. Terus lanjut pengisian semen dalam pilar, durasinya 1, yaitu minggu keempat. Terus lanjut pembuatan kerangka dek, durasinya 2, yaitu minggu kelima dan minggu keenam. Terus lanjut workpack penempelan kaca pada bagian tengah dek, durasinya yaitu 2 pada minggu kelima dan minggu keenam. Terus lanjut workpack pembuatan pegangan dek, durasinya 2, yaitu minggu kelima dan minggu keenam. Terus lanjut workpack pembuatan kabel untuk menopang jembatan, yaitu durasinya 1 hari, yaitu minggu ke-7. Lanjut pemasangan kabel pada dek, yaitu durasinya 1, yaitu minggu ke-7. Workpack pengecatan pegunungan, durasinya 1, yaitu minggu ke-7 juga. Dan workpack pengecatan dek, yaitu minggu ke-8, dan penempelan dek pada pegunungan, durasinya 1 pada minggu ke-8. Lanjut. Oke, lanjut project cost quality, yaitu workpack pembuatan pegunungan dengan material koran, lem fox, dan kuantitinya yaitu 64. Satuannya yaitu lembar. Pembuatan pegunungan yaitu materialnya koran dengan kuantiti 60 dan satuannya yaitu lembar. Dan materialnya lem fox, kuantitinya 4 dan satuannya botol atau 600 gram. Deliverables foundation yaitu workpack-nya pemasangan pipa pada foundation dengan pipa paralon 1,5 inci, kuantitinya yaitu 40, satuannya yaitu cm. Dan kedua pengisian semen pada foundation, materialnya yaitu semen dan kuantiti 150, satuannya gram. Lanjut abutmen, pembuatan kerangka abutmen dengan cara triplek dan lem tembak. Tripleknya yaitu kuantitinya 0,5376 dan satuannya yaitu meter per 2. Dan lem tembak yaitu kuantitinya 1, satuannya yaitu buah per buah. Dan pengocoran abutmennya yaitu materialnya yaitu semen dengan kuantitinya 500 dan satuannya yaitu gram. Lanjut ke deliverables pilar dengan workpack pembuatan pilarnya yaitu materialnya dengan pipa paralon 0,5 inci, kuantitinya yaitu 80 dengan satuan cm. Dan kedua yaitu penancapan pilar dengan material semennya dengan kuantiti 300, satuannya gram. Ketiga, pengisian semen dalam pilar dengan material lem tembak, kuantitinya yaitu 1 dan satuannya yaitu buah. Lanjut deliverables deck dengan workpack pembuatan kerangka dek, penempelan kaca pada bagian tengah dek, pembuatan pegangan dek. Pertama pembuatan kerangka dek yaitu steel cream dan lem Korea. Es krim dengan kuantiti 135 dan satuannya adalah buah. Dan material dan lem Korea yaitu kuantiti 1 dan satuannya botol dengan 15 gram. Lanjut penempelan kaca pada bagian tengah dek. Materialnya yaitu lem Korea dengan kuantiti 1, satuannya botol 15 gram.
Terus lanjut kedua, penempelan kaca pada bagian tengah dek. Penempelan kaca pada bagian tengah dek, yaitu materialnya yaitu kaca akrilik dengan kuantiti 0,624 meter kuadrat, dan lem Korea yaitu kuantiti 1 botol 15 dengan satuan botol 15 gram. Lanjut pembuatan pegangan dek dengan material kawat 0,5 mm dengan kuantiti 900, satuannya yaitu cm. Lanjut dengan delivery brace kabel. Workpack-nya yaitu pembuatan kabel untuk menopang jembatan, pemasangan kabel, dan kedua pemasangan kabel pada dek. Pertama, pembuatan kabel untuk menopang jembatan yaitu materialnya yaitu kawat 1 mm dengan kuantiti 141 dengan satuan cm. Dan kedua, pemasangan kabel pada dek dengan material kawat 1 mm dan kuantitinya yaitu 302 dengan satuan cm. Dan lanjut delivery brace finishing. Workpack-nya yaitu pertama, pengecatan pegunungan dengan material pilox warna hijau, kuantitinya yaitu 2 dengan satuannya botol. Dan lanjut kedua, pengecatan dek dengan material pilox warna putih, kuantitinya 1 dan satuannya botol. Dan lanjut workpack penempelan dek pada pegunungan dengan material lem tembak, kuantitinya 2 dan satuannya buah. Lanjut. Nah, sekarang saya Levan Sutanto akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut ke bagian project cost harga satuan. Untuk deliverables pegunungan dengan work package pembuatan pegunungan, itu kita membeli material koran sebanyak 200 lembar, dan itu harganya dari 200 lembar itu 25.000. Dan didapatkan harga satuannya itu jadi 125 rupiah. Nah, untuk material selanjutnya itu Lemfox dengan kuantitinya itu 4 botol atau 600 gram dengan harganya itu 56.000. Nah, didapatkan harga satuannya itu 14.000. Dengan cara membagi dari harga toko dengan kuantitinya. Jadi didapatkan dengan harga satuan segitu. Nah, untuk deliverable keduanya itu ada foundation dengan work package, pemasangan pipa foundation dengan materialnya pipa paralon setengah inch. Kuantitinya itu 400 cm, harganya itu dari 400 cm atau 4 meter itu 24.000 rupiah, dengan didapatkan harga satunya itu 60 rupiah. Yang keduanya itu work package-nya pengisian semen dalam foundation dengan material semen sebanyak 2.000 gram atau 2 kg, itu harga tokonya itu 5.000 rupiah, jadi didapatkan harga satunya itu 2,5 rupiah. Untuk deliverables ketiga itu ada abutment dengan work package-nya pembuatan kerangka abutment. Materialnya itu ada triplek. Yang pertama itu kuantitinya itu 2,1582 meter persegi dengan harganya itu keseluruhan 15.000 rupiah, dan didapatkan harga satunya itu 6.950,24 rupiah. Nah, untuk material keduanya itu ada lem tembak dengan kuantitinya 10 buah, jadi harga tokonya itu 10.000. Jadi didapatkan harga satunya 1.000 rupiah. Untuk work package keduanya itu pengecoran abutment dengan materialnya semen dan kuantitinya 2.000 gram atau 2 kg, dan harga tokonya itu 5.000 rupiah, didapatkan harga satunya 2,5 rupiah. Nah, lanjut ke deliverables keempat yaitu pilar. Ada work package-nya pertama pembuatan pilar yang membutuhkan material pipa paralon setengah inch dengan kuantitinya 400 cm atau 4 meter. Dan dengan harga Rp24.000 dan didapatkan harga satunya Rp60. Untuk penancapan pilar ada material lem tembak dengan banyaknya material 10 buah dan harganya itu Rp10.000. Jadi harga satunya itu Rp1.000 untuk satu buahnya. Nah, untuk pengisian semen dalam pilar ada semen kuantitinya itu 2.000 gram atau 2 kg. Dengan harga keseluruhannya itu Rp5.000 dan harga satuannya didapatkan Rp2,5. Nah, untuk deliverables kelima itu ada decks. Nah, untuk work package-nya itu pertama ada pembuatan kerangka deck dengan bahannya itu stick es krim, dan kita membeli sebanyak 250 buah dengan
harga keseluruhannya itu Rp14.000. Jadi didapatkan untuk harga satunya itu Rp56. Untuk lem Koreanya ada 2 botol atau satu botolnya 15 gram. Berarti kalau 2 botol sebanyak 30 gram, nah didapatkan harganya itu Rp14.000. Jadi untuk harga satunya Rp7.000. Selanjutnya dari variables keduanya itu ada penempelan kaca pada bagian tengah deck dengan material kaca akrilik. Yang pertama itu ada 1,0008 meter persegi atau harganya itu Rp63. Jadi dapatkan harga satunya itu Rp62.500 untuk 1 meter perseginya. Nah, untuk penempelan kaca pada bagian tengah deck ada juga lem Korea dengan banyaknya itu 2 botol atau 15 gram sebotolnya, jadi totalnya itu 30 gram dengan harga keseluruhannya itu Rp14.000. Jadi dapatkan harga satuan Rp7.000. Nah, untuk ketiganya itu pembuatan pegangan deck dengan kawat 0,5 mm dengan kuantitinya itu 900 cm atau 9 meter dengan harga Rp12.000. Jadi dapatkan harga satuan per sentimeternya itu Rp13,33. Nah, untuk deliverables ke-6 itu ada kabel atau kabel dengan work package-nya itu pembuatan kabel untuk menopang jembatan dengan bahannya itu kawat 1 mm dengan ukuran 600 cm atau 6 meter dengan harga keseluruhan Rp10.000. Jadi didapatkan harga per sentimeternya itu Rp16,67. Untuk pemasangan kabel pada deck juga memerlukan kawat 1 mm dengan panjang 600 cm atau 6 meter dengan harga keseluruhan Rp10.000. Didapatkan harga satunya itu per sentimeter Rp16,67. Dan untuk deliverables ke-7 itu ada finishing dengan work package-nya itu pertama itu pengecatan penggunungan yang memerlukan pilox warna hijau. Kita beli sebanyak 2 botol. Nah, harga tokonya itu Rp50.000. Jadi kita dapatkan harga satuan sebesar Rp25.000. Untuk pengecatan deck kita memerlukan pilox warna putih dengan kuantitinya 1 botol dan harganya itu Rp25.000. Jadi harga satuannya juga Rp25.000. Untuk work package ketiganya itu ada penempelan deck pada pegunungan. Kita memerlukan material lem tembak dengan kita beli sebanyak 10 buah dan harga tokonya itu Rp10.000. Jadi dapatkan harga satuannya itu Rp1.000. Lanjut. Sekarang kita ke rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, untuk work package pembuatan pegunungan itu didapatkan RAB-nya dengan cara koran dari 60 dikali dengan harga satunya Rp125. Jadi dapatkan harganya Rp7.500. Dan untuk lem foxnya itu kita butuh sebanyak 4 botol atau 600 gram dengan harga satunya Rp14.000. Jadi dapatkan dengan jumlah harganya itu Rp56.000. Jadi untuk work package pembuatan pegunungan itu kita membutuhkan anggaran kurang lebih Rp63.500. Untuk deliverables kedua foundation dengan work package pemasangan pipa foundation, kita ada material pipa paralel 1/2 inch dan kita tuh cuma perlu untuk pembuatan market kira-kira 40 cm dan harga satunya per sentinya tadi Rp60 dengan jumlah harganya jadi sekitar Rp2.400. Dan untuk semennya itu kita memerlukan 150 gram dan harga satunya tadi Rp2,5 per gramnya, jadi didapatkan jumlah harganya Rp375. Nah, untuk abutment itu ada work package pembuatan kerangka abutment. Kita memerlukan material triplek dengan kuantitinya itu 0,5376 meter persegi dan harga satunya tadi Rp6.950,24. Jadi jumlah harga yang kita butuhkan itu sekitar Rp3.736,45. Untuk material lem tembak kita membutuhkan kuantitinya 1 buah. Itu harga satuan Rp1.000, jadi jumlah harganya Rp1.000. Nah, untuk pembuatan kerangka abutment diperlukan kira-kira anggarannya itu sebesar Rp4.736. Nah, untuk work package keduanya itu ada pengecauan abutment. Kita memerlukan semen sebanyak 500 gram dengan harga satunya Rp2,5 per gramnya. Jadi dapatkan jumlah harganya itu Rp1.250. Dan lanjut ke deliverables keempat, kita pilar. Dengan work package-nya yang pertama untuk pembuatan pilar, kita memerlukan pipa paralon 1/2 inch
dan kita memerlukan itu cuma butuh 40 cm. Dan harga satunya itu Rp60 per sentinya. Jadi didapatkan jumlah harganya itu Rp4.800. Work package kedua ada penancapan pilar. Kita memerlukan lem tembak sebanyak 1 buah dan harga satunya Rp1.000. Jadi jumlah harganya itu Rp1.000. Dan untuk work package ketiga ada pengisian semen dan pilar. Kita membutuhkan material semen itu sebanyak 300 gram kurang lebih, dan harga satunya Rp2,5 per gramnya. Jadi totalnya itu sebesar Rp750 untuk semennya. Dan lanjut ke deliverables kelima, ada DEX. Kita ada work package-nya itu pembuatan kerangka deck yang pertama. Untuk pembuatan kerangka deck kita memerlukan material stick es krim sebanyak 135 buah kurang lebih, dengan harga satuannya Rp56 per sticknya. Jadi total harganya itu Rp7.560. Dan lanjut ke lem Korea, itu ada sebanyak 1 botol atau 15 gram. Untuk pembuatan kerangka deck ini kita harga satunya Rp7.000. Jadi jumlah harganya itu Rp7.000. Jadi total untuk pembuatan kerangka deck itu sebesar Rp14.560. Dan untuk work package deck kedua itu ada penempalan kaca pada bagian tengah deck. Kita memerlukan material kaca akrilik sebesar 0,624 meter persegi dengan harga satuannya itu Rp62.500. Jadi jumlah harganya didapatkan sebesar Rp39.000 untuk kaca akrilik. Untuk lem Korea kita memerlukan sebanyak 1 botol dengan harga satunya Rp7.000. Jadi didapatkan jumlah harganya itu Rp7.000. Jadi untuk total penempalan kaca pada bagian tengah deck itu sebesar Rp46.000 kurang lebihnya. Dan untuk work package ketiga pembuatan pegangan deck, kita memerlukan kawat 0,5 mm dengan sebesar sepanjang 900 cm atau 9 meter dengan harga satunya 13,33 per sentinya. Jadi jumlah harganya itu 11,997 atau dibulatkan biaya Rp12.000. Nah, untuk kabelnya itu ada pembuatan kabel untuk menopang jembatan. Kita memerlukan kawat 1 mm dengan panjang 140 cm dan harga satunya itu kan Rp16,67 per sentinya. Jadi dapatkan jumlah harganya itu Rp2.350,47. Dan untuk work package keduanya itu ada pemasangan kabel pada deck. Kita memerlukan kawat 1 mm dengan panjang 302 cm dengan harga satunya itu Rp16,67 per sentimeternya. Jadi jumlah harganya dapatkan Rp5.034,34. Dan terakhir deliverables finishing, ada work package pertama itu pengecatan pegunungan. Kita memerlukan pilox warna hijau dengan jumlah 2 botol dengan harga satunya Rp25.000. Jadi jumlah harganya itu Rp50.000. Untuk work package keduanya itu pengecatan deck. Kita memerlukan pilox warna putih dengan kuantitinya itu sebanyak 1 botol dengan harga satuannya Rp25.000. Kita memerlukan jumlah harga Rp25.000. Dan untuk penempalan deck pada pegunungan kita memerlukan materialnya lem tembak sebanyak 2 buah dan harga satuan Rp1.000. Jadi kita memerlukan jumlah harga itu sebesar kurang lebih Rp2.000. Jadi total rencana anggaran biaya market Zhangjiajie Bridge kami kurang lebih itu memerlukan biaya Rp235.753 atau dibulatkan biaya Rp235.800. Lanjut ke kurva S, kita ada work package pertama, ada pembuatan pegunungan dengan anggaran Rp63.500 dengan bobot 26,93%. Jadi kalau dibagi bobotnya per 2 minggu, jadi minggu pertama 13,47% dan minggu kedua 13,47%. Untuk yang kedua itu pemasangan pipa foundation dengan anggaran Rp2.400 dengan bobot 1,02% dengan durasi 1 pekan dan dimulai dari minggu kedua, jadi 1,02% untuk pemasangan pipa foundation. Dan untuk pengisian semen dan foundation kita memerlukan anggaran Rp375
dengan bobotnya itu 0,16% dengan durasinya sepekan. Jadi dibagi 1 jadi 0,16% dimulai dari minggu ketiga. Dan untuk work package keempat tuh ada pembuatan kerangka abutment dengan anggaran Rp4.736 dengan bobot 2,01% dengan durasinya itu 2 pekan dan dibagi ke minggu ketiga dan minggu keempat bagi rata jadi 1,00% kurang lebihnya. Untuk pengecoran abutment ada anggarannya sebesar Rp1.250 dengan bobot 0,53% dengan durasinya itu 1 pekan. Kita memerlukan jika dibagi 1 jadi 0,53% yang dimulai dari minggu keempat atau pekan keempat. Dan untuk work package ke-6 itu ada pembuatan pilar dengan total anggaran Rp4.800 dengan bobotnya 2,04% dengan durasi 2 pekan jadi dibagi ke pekan keempat dan pekan kelima jadi 1,02% setiap pekannya. Untuk penancapan pilar ada total anggaran Rp1.000 dengan bobot 0,42% dengan durasi 1 pekan. Jadi dimulai dari pekan kelima sebesar 0,42% bobotnya. Untuk pengisian semen dalam pilar total anggarannya sebesar Rp750 dengan bobot 0,32% dengan durasi 1 pekan dimulai dari pekan keempat dengan bobotnya itu 0,32%. Untuk pembuatan kerangka dek dengan total anggaran Rp14.560 dengan bobot 0,18% dengan durasi 2 pekan. Dan dimulainya dari minggu kelima dan minggu keenam jadi dibagi tiap pekannya itu 3,09%. Kita lanjut ke work package ke-10 ada penempelan kaca pada bagian tengah dek dengan anggaran Rp46.000 dengan bobot 19,51% dengan durasinya itu 2 pekan dan dimulai dari minggu kelima dan keenam jadi tiap pekannya itu bobotnya 9,76% untuk pengerjaan penempelan kaca pada bagian tengah dek. Dan untuk pembuatan pegangan dek kita memerlukan anggaran sebesar Rp11.997 dengan bobot 5,09% dengan durasi 2 pekan dan kita pekerjaannya tuh di pekan kelima dan keenam jadi bagi 2 jadi tiap pekannya 2,54%. Untuk pembuatan kabel untuk menopang jembatan kita memerlukan anggaran sebesar Rp2.350,47 dengan bobot 1% dengan durasi sepekan jadi untuk work package ini dimulai dari minggu ke-7 dengan bobotnya 1%. Untuk pemasangan kabel pada dek, kita memerlukan anggaran Rp5.034,34 dengan bobotnya itu 2,14% dengan durasinya itu 1 pekan dan dimulai dari minggu ke-7 dengan 2,14%. Dan untuk pengecatan pegunungan dengan anggaran Rp50.000 dengan bobot 21,21% dengan durasinya 1 pekan dan dimulai pada pekan ke-7 dengan bobot 21,21%. Dan selanjutnya pengecatan dek dengan total anggaran Rp25.000 dengan bobotnya itu 10,6% dengan durasi 1 pekan dan dimulai pada pekan ke-8 dengan bobotnya itu 10,6%. Dan untuk terakhir itu work package-nya itu penempelan dek pada pegunungan dengan anggaran Rp2.000 dengan bobot 0,65% dengan durasi 1 pekan dan dimulai pada minggu ke-8 dengan bobot 0,85%. Didapatkan total anggaran tadi Rp235.753 dengan bobot totalnya itu 100% berarti telah memenuhi sampai kelar atau sampai selesai. Nah, selanjutnya itu ada bobot mingguan pertama itu sebesar 13,47%, jadi bobot mingguan kumulatifnya 13,47%. Dan bobot mingguan kedua itu sebesar 14,49%, jadi bobot mingguan kumulatif minggu pertama dan minggu kedua itu 27,95%. Untuk bobot mingguan ketiga sebesar 1,16% dengan bobot mingguan kumulatifnya dari minggu 1 sampai minggu ketiga 29,12%. Untuk bobot mingguan keempat itu memerlukan bobot itu totalnya 2,87% dengan bobot mingguan kumulatif dari minggu 1 sampai minggu keempat sebesar 31,99%. Untuk bobot mingguan kelima
sebesar 16,83% dengan bobot mingguan kumulatifnya itu dari minggu 1 sampai minggu ke-5 48,82%. Untuk bobot mingguan ke-6 memerlukan bobot sebesar 15,39% dengan bobot mingguan kumulatifnya dari minggu 1 sampai minggu ke-6 64,21%. Dengan selanjutnya bobot mingguan ke-7 sebesar 24,34% dengan bobot mingguan kumulatif dari pekan pertama sampai pekan ke-7 sebesar 88,55%. Selanjutnya bobot mingguan ke-8 itu sebesar 11,45% dengan bobot mingguan kumulatifnya dari pekan ke-1 sampai pekan ke-8 dari 100%. Nah, untuk kurva-nya ini didapatkan dari bobot mingguan kumulatif. Jadi terlihat progresnya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, hingga minggu ke-8 dan membentuk akhirnya membentuk huruf S. Lanjut. Selanjutnya, saya Nomi Vanesia akan menjelaskan tentang quality plan. Yang pertama itu ada kriteria penerimaan. Dari variabel yang pertama itu ada pegunungan. Kriteria penerimaannya itu ada kuat dan rapi. Acceptance tolerance itu kokoh menahan beban. Lalu dari variabel yang kedua ada fondasi. Kriteria penerimaannya itu tertancap kuat memiliki ketinggian 10 cm dan sisi kanan sejajar dengan sisi kirinya. Acceptance tolerance-nya itu kuat memiliki ketinggian 10 cm dan sisi kanan sejajar dengan sisi kirinya. Dianggap aja seperti tidak ada toleransi karena fondasi ini merupakan salah satu struktur yang paling penting dalam membuat jembatan ini. Lalu yang ketiga, variabel yang ketiga itu ada abutment. Kriteria penerimaannya itu kuat dan semennya rapi. Kriteria toleransinya itu penerimaan toleransinya itu kuat menahan beban dek. Lalu yang keempat, dari variabel yang keempat ada pilar. Acceptance kriterianya itu kuat memiliki ketinggian 20 cm dan tercat rapi. Acceptance tolerance-nya itu tidak tercat secara meluruh. Lalu dari variabel yang kelima, itu ada dex. Acceptance kriterianya itu kuat dan tertempel dengan pegunungan memiliki panjang 80 cm. Acceptance tolerance-nya itu memiliki panjang kurang lebih 75 cm. Lalu dari variabel yang keenam, yaitu kabel, acceptance kriterianya itu kuat dan tercat dengan rapi. Acceptance tolerance-nya itu tercat secara menyeluruh. Lalu dari variabel yang ke-7 ada finishing. Acceptance kriterianya itu dek menempel dan pegunungan tercat dengan rapi. Acceptance tolerance-nya itu pegunungan tercat secara meluruh. Lalu ada sasaran mutu. Dari variabel pegunungan memiliki sasaran mutu dapat berdiri kokoh menahan beban jembatan. Lalu dari variabel yang fondasi, sasaran mutunya itu kuat menahan beban di atasnya. Lalu dari variabel yang ketiga, abutment, sasaran mutunya itu mampu menahan beban dek. Dari variabel yang keempat, pilar, itu harus mampu menahan beban jembatan. Lalu dari variabel yang kelima, itu ada dek. Itu sasaran mutunya kuat saat diberi beban. Lalu dari variabel yang kabel, sasaran mutunya dapat kuat menopang dek. Lalu dari variabel finishing, sasaran mutunya dek dapat menempel kuat dengan pegunungan dan memiliki warna sehingga terlihat bagus.
Lalu ada checklist pemeriksaan. Yang pertama itu kita memiliki quality plan perencanaan. Checklist pemeriksaannya itu sesuai dengan standar. Keterangannya itu perencanaan dan penentuan bentuk dari proyek market adalah jembatan. Lalu yang quality plan pembelian bahan dan checklist pemeriksaannya itu sesuai dengan standar. Keterangannya mencari dan membeli bahan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan agar market dapat kokoh. Lalu quality plan yang ketiga, itu membuat pegunungan. Checklist pemeriksaannya itu sesuai standar. Keterangannya membuat sesuai bentuk dengan menggunakan bubur koran dan lem. Lalu quality plan yang keempat, yaitu membuat fondasi. Checklist pemeriksaannya itu sesuai standar. Keterangannya membuat fondasi dengan tinggi pipa 10 cm, kemudian diisikan semen agar kokoh. Lalu quality plan yang kelima, membuat abutmen. Checklist pemeriksaannya itu sesuai standar. Keterangannya membuat kerangka abutmen dengan menggunakan triplex, lalu diisikan dengan semen. Quality plan yang keenam, membentuk pilar. Karena kita belum membuatnya, jadi kita tidak memiliki checklist pemeriksaannya. Begitu juga dengan membentuk deck. Karena kami belum membuatnya, kami juga belum ada checklist pemeriksaan. Untuk membentuk kabel, kami juga belum membuatnya sehingga kami tidak memiliki checklist pemeriksaan. Dan lalu quality plan yang memasang kabel pada deck, karena belum selesai membentuk decknya, jadi kami juga tidak memiliki checklist pemeriksaan. Lalu yang terakhir ada quality plan pengecatan. Kami belum melakukan pengecatan, maka kami tidak memiliki checklist pemeriksaan pada pengecatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan.